Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu Yesus mengambil roti itu. Demikian juga ikan-ikan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sebagaimana yang kita semua sudah tahu, terjadi mujizat besar, di mana dari 5 roti dan 2 ikan itu ribuan orang bisa makan dan menjadi kenyang, bahkan sisa 12 bakul lagi. Mujizat itu terjadi di tangan Yesus dan bukan di tangan murid-muridnya. Dan setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya. Kata memberikannya itu yang juga muncul dalam versi Markus itu dalam bahasa Yunaninya menggunakan bentuk imperfect tense, dan itu menunjukkan bahwa dia memberikan dan terus memberikan. Ini menunjukkan bahwa mujizat terjadi di tangannya, terus memberi dan terus memberikan. Berarti mujizat roti digandakan, ikan digandakan itu terjadi di tangan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa di tangan Yesus apa yang sedikit jadi banyak, apa yang kurang jadi cukup, bahkan jadi lebih. Kalau kita kembali ke belakang sejenak, maka kita akan melihat bahwa proyek yang diterima murid-murid itu adalah proyek yang sangat besar. Mereka disuruh, kamu harus beri mereka makan. Memberi ribuan orang makan, itu jelas membutuhkan budget yang luar biasa besar. Sedangkan modal yang ada baru 5 roti dan 2 ikan. Modalnya sangat kecil, proyeknya sangat besar, proyek pelayanannya sangat besar, memberi makan ribuan orang. Modal yang ada sangat kecil, cuma 5 roti dan 2 ikan. Tentang ini Pendeta Budi Asali berkata, Tuhan sering meletakkan kita dalam situasi di mana tugas atau pekerjaan besar atau banyak, tapi kemampuan atau tenaga sedikit. Mengapa Tuhan lakukan itu? Menurut Yohanes 6 ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Mencobai di sini artinya menguji. Tuhan menguji iman murid-muridnya. Karena itu saudara, pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita, jikalau Tuhan berikan pelayanan yang besar dan membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi seringkali kita melihat bahwa daya kita, kemampuan kita sangat kecil. Jikalau itu terjadi, sadar Tuhan sebenarnya sedang menguji kita karena dia tahu apa yang dia berbuat. Dan dalam ujian semacam ini, Tuhan kasih proyek yang besar, tapi dengan kemampuan yang kecil, sumber daya yang kecil. Kalau Tuhan melakukan itu ujian. Tapi dalam ujian semacam ini biasanya ada 2 jenis orang. Jenis pertama itu jenis seperti Filipus. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Filipus ini kelihatannya orang matematika. Begitu kasih tahu makan ribuan orang, dia langsung kalkulasi, langsung dia tahu bahwa ini butuh uang 200 dinar minimal. Kalkulasinya bagus sekali. Dan setelah dia mengkalkulasi secara matematika, dia rasa ini mustahil. Ini pelayanan terlalu besar, ini proyek terlalu besar, ini program terlalu besar, itu mustahil dilaksanakan. Seandainya boleh usul, mungkin Filipus akan usul program itu dipending dulu atau ditangguhkan dulu. Selalu ada jenis Filipus seperti ini dalam pelayanan. Tapi selain jenis Filipus, ada juga jenis lain, itu jenis Andreas. Perhatikan kata-kata Andreas di ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Beda dengan Filipus. Filipus itu ngomong sebelum ada modal. Waktu Yesus kasih proyek, kamu harus beri orang banyak makan. 5 roti 2 ikan belum ada, Filipus sudah komentar. Tapi Andreas ini modal sudah ada, 5 roti sudah ada, 2 ikan sudah ada, baru dia komentar. Kalau Filipus terlalu matematis, Andreas itu kelihatannya terlalu pesimis. Kalau sudah ada 5 roti dan 2 ikan, dan kalau itu di tangan Tuhan, kenapa itu tidak bisa cukup? Mereka orang Yahudi, mereka pasti punya perjanjian lama, dan mereka tahu cerita-cerita mujizat dalam perjanjian lama. 2 nabi yang membuat mujizat cukup banyak di dalam perjanjian lama itu adalah Elia dan Elisa, tentu saja di samping Musa. Tapi dari rangkaian mujizat Elisa, ada cerita yang mirip dengan ini. Kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ada 100 orang, rotinya cuma 20. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai firman Tuhan. Itu mujizat. Seharusnya Andreas sebagai orang Yahudi, dia tahu kisah itu, dia tahu cerita itu. Jadi terlihat bahwa baik Filipus maupun juga Andreas, mereka melihat bahwa Tuhan
tugas atau kebutuhan jauh lebih besar dari kemampuan mereka. Dan mereka anggap itu hal yang mustahil. Padahal sebenarnya Tuhan hanya menguji mereka saja. Supaya mereka tidak bersandar pada matematika mereka, pada apa yang dilihat, tapi bersandar pada Tuhan. Bukan berarti hitung-hitungan tidak penting. Penting, tapi jangan bersandar pada semua. Karena seringkali Tuhan melakukan banyak hal melampaui hitungan matematis kita. Contoh nyata, kalau saudara berpikir bahwa dengan gaji saya begini, makan saja tidak cukup, apalagi kasih persepuluhan, lebih tidak cukup lagi. Tapi ternyata setelah beri, ternyata cukup, bahkan lebih. Kenapa? Karena ada faktor Tuhan yang memberkati di sana. Maka apa yang sebenarnya secara matematis tidak cukup, sangat mungkin menjadi cukup, bahkan bisa lebih. Ada orang berpikir saya kerja 6 hari, itu pun tidak cukup kebutuhan. Bagaimana hari beribadah saya libur lagi, lebih tidak cukup lagi. Ada orang kerja 7 hari, tapi tetap kekurangan. Ada orang kerja hanya 6 hari, 1 hari dia khususkan bagi Tuhan, turut firman Tuhan, dan ternyata dia diberkati lebih banyak. Kenapa? Karena ada faktor Tuhan di sana yang bisa membalik hitung-hitungan matematis. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ada Tuhan di sana yang bisa mengubah apa yang sedikit menjadi besar, menjadi banyak, menjadi cukup. Karena itu dalam kehidupan bergereja kita, kehidupan pelayanan kita, bahkan kehidupan pribadi kita, bersandarlah kepada Tuhan, bukan bersandar pada logika dan matematika kita. Logika matematika kita penting, tapi sadar di atas semua ada Tuhan. Dan karena itu juga jangan takut melakukan pekerjaan Tuhan yang besar, sekalipun yang kita punya hanya sedikit. Dengar baik-baik apa yang saya katakan ini. Mereka yang memulai pelayanannya dengan keuangan yang cukup atau bahkan lebih, jarang melihat mujizat. Sedangkan mereka yang berani melayani dengan budget yang minim akan melihat banyak mujizat. Kalau demikian, maka marilah kita mengerjakan pelayanan kita, menjalani hidup kita. Jangan pelit dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai hal yang kecil. 5 roti dan 2 ikan jadi berkat bagi banyak orang. Yang harus kita lakukan, belajar dari Andreas. Jangan malu untuk menggerakkan orang Kristen yang lain, untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, atau termasuk menolong sesama. Tapi juga di sisi lain, kita perlu belajar seperti anak kecil itu, yang mau menyerahkan apa yang ada pada kita sekecil apapun, dan dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat